Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laude Arkanama Saputra dengan NIM S1S1221063. Jadi di video kali ini saya akan membuat video penjelasan mengenai bab 2 dari buku utama di halaman 60 sampai 83 di buku utama yang telah disediakan di Classroom. Sebelum itu, ini adalah tugas dari mata kuliah pengenalan pola yang diampu oleh Bapak Ada. Dan ya, langsung saja kita mulai. Langsung saja kita buka ke buku utama yang kita pegang, yaitu nah ini. Nah, jadi sebelum itu ini adalah buku Hands-on Machine Learning with Scikit-learn, Keras and TensorFlow. Jadi di sini kita ditugaskan untuk menjelaskan bab 2, yaitu mengenai end-to-end machine learning project. Nah, lalu kita langsung saja ke halaman 60 mengenai mengenai discover and visualize the data from to gain insight. Nah, ini adalah halaman 60 dari buku ini. Nah, jadi bisa dilihat di sini bahwa di halaman 60 ini itu mengenai membuat visualisasi scatter matrix dari dataset yang telah dijelaskan sebelum sebelum halaman ini, yaitu mengenai dataset harga penjualan rumah yang digunakan untuk memprediksi harga rumah di California. Nah, setelah kita mencoba menganalisis apa saja isi-isi dataset tersebut, lalu saatnya kita akan membuat visualisasi dari dataset tersebut. Yaitu yang pertama kita akan buat dengan scatter matrix. Nah, jadi di sini saya akan buka ke Google Colab saya. Nih. Nah, jadi kita langsung saja copy codingan ini, lalu kita running. Nah, setelah kita running codingan ini, itu akan muncul hasil scatter matrix seperti ini. Nah, jadi bisa dilihat sini, jika kita bisa membaca datanya, maka akan kita lihat bahwa contohnya di sini ada pulsing median age itu persebarannya seperti ini, lalu data-data lainnya juga seperti di gambar. Nah, di sini itu kita hanya memanggil 4 indeks tadi, yaitu median house value, median income, total rooms, dan juga housing median age. Lalu kita atur fixed size-nya menjadi 12:8. Seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat codingan ini. Kita copy saja. Nah, kita running, maka akan muncul hasilnya sama seperti buku. Itu perbandingan antara median house value sama median income. Nah, di sini itu kita bisa persebarannya dengan kita deklarasikan X labelnya itu yaitu median income. Ini median income. Lalu XY labelnya itu median house value-nya. Nah, lanjut kita di bagian berikutnya itu experimenting with attribute combinations. Nah, jadi kita bisa saja mengimplementasikan codingan ini. Ya, kita coba running. Nah, jika sudah berhasil, lalu kita lanjut ke ini.
Bentar. Nah, setelah itu kita copy codingan ini, lalu kita running di sini, maka akan muncul hal yang sama seperti yang di buku. Itu di sini muncul median house value, median income, gross per household, dan lain-lain. Nah, lalu selanjutnya kita akan prepare the data for machine learning algorithm. Nah, jadi setelah kita visualisasi tadi, itu kita langsung saja prepare datanya untuk kita aplikasikan di algoritma machine learning. Nah, kita copy ini. Nah, setelah kita copy ini lalu kita running tanpa ada error, maka kita lanjut ke sini. Di sini kita hanya bisa kita coba memilih salah satu opsi saja. Nah, lanjut kita implementasikan dengan metode Scalern Impute. Nah, jika sudah, lalu kita masukkan ini lagi. Lalu ini lagi. Nah, ini lalu kita lihat statistik komputernya dengan cara menuliskan ini. Nah, saya lihat sini adalah inputer statistiknya dan juga kita akan melihat housing median values-nya yaitu rata-rata dari housing numbernya. Nah, nah, lalu kita deklarasikan QX sebagai inputer transform. Nah, lalu kita deklarasikan ini lagi. Nah, lalu kita ke slide berikutnya, yaitu ini. Nah, maka di sini akan muncul itu ocean proximity-nya, yaitu ada inland, near ocean, inland, dan berikutnya. Lalu kita running ini lagi. Nah,
akan muncul hal yang sama seperti di buku. Lalu kita lalu kita ingin tahu apa sih kategori yang ada di sini, yaitu kita bisa running ini akan muncul ada ocean, inland, island, near bay, near ocean, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu kita akan running ini, yaitu kita akan menggunakan one hot encoder. Nah, hasilnya itu sama seperti yang di buku. Lalu selanjutnya kita coba lagi ini. Nah, itu akan muncul array-nya, itu ada 0, 1, 0, 0, 0, dan lain-lain. Nah, sekali lagi kita akan melihat kategori ininya, kategori set encodernya. Nah, seperti itu. Nah, lalu buat bagian berikutnya kita akan custom transformers-nya. Itu dengan cara kita running ini. Nah, kita perbaiki dulu. Kita perbaiki dulu ininya. Semoga tidak error. Nah, berhasil tidak error artinya, oh ya, kita belum selesai ternyata masih ada ini. Nah, lalu kita running. Nah, jika tidak ada error, maka kita bisa lanjut untuk meng-transformation pipelines-nya. Ya, kita langsung fokus saja ini. Kita coba. Nah, berhasil. Nah, lalu kita copy lagi ini. Kita perbaiki dulu. Lalu kita running. Nah, tidak ada error. Nah, selanjutnya itu kita select and train model. Nah, yang terakhir, at last you frame the problem, you got the data and explore it.
You sampled a training set and a test set, and you wrote transformation pipelines to clean up and prepare your data for machine learning algorithms automatically. And you are now ready to select and train a machine learning models. Now, training and evaluation on training set. Now, the good news is that thanks to all these previous steps, things are now going to be much simpler than you might think. So let's first train a linear regression models like we did in the previous chapter. Nah, artinya ini yang kita lakukan di tahap ini itu sangat mudah karena kita sudah membuat beberapa banyak hal di sebelumnya. Jadi kita harus berterima kasih kepada eh, beberapa tahap sebelumnya yang membuat tahap kita kali ini tuh lebih mudah. Nah, yang pertama itu kita akan train atau latih dengan linear regression model seperti yang kita buat sebelumnya. Nah, langsung saja kita copy. Nah, sini pertama kita deklarasikan dulu linear regression-nya. Nah, dan you now have a working linear regression model. Nah, jadi setelah kita juga sudah punya seperti ini, itu kita sudah punya area kerja linear regression modelnya kita. Nah, let's try it out on a few instance from training set. Nah, jadi kita akan coba beberapa tahap. Nah, kita copy ini lalu kita running. Nah, maka akan muncul prediction-nya itu seperti ini. Lalu kita print lagi ini labelsnya. Nah, maka akan muncul labelsnya seperti ini. Now, it works, although the predictions are not exactly accurate. Example, the first prediction is off by close to 40%. Let's measure this regression model's RMSE, RMSE on the whole training set using scikit-learn squared error function. Nah, kita kode copy ini. Nah, maka akan muncul enter slot 64. Nah, lalu selanjutnya kita akan coba dengan decision tree regressor. Nah, kita akan coba dengan decision tree regressor. Nah, seperti ini jika kita sudah membuat model kerja decision tree regressor ini, kita akan buat lagi codingan dengan memanfaatkan algoritma ini. Kita copy codingan ini lalu kita running. Nah, maka akan muncul NP slot 64 itu 0,0. Nah, sekarang kita akan menguji cross validation-nya. Dengan cara kita copy saja codingan ini, lalu kita akan melihat resultnya dengan ini. Nah, ketika kita running,
Di sini itu akan muncul itu scores-nya seperti ini dengan min 7151 dan seterusnya. Nah, lalu let's compute in the same scores for the linear regression. Jadi kita akan buat hal yang sama dengan linear regression. Nah, maka akan muncul hal yang sama seperti yang di buku. Nah, lalu itu kita akan lanjutkan dengan mengimport random forest regression. Kita akan tunggu. Masih bentar.
Nah, berikut ini kita akan membuat hyperparameter values dengan random forest regressor. Jadi kita tunggu dulu sampai terrunning. Nah, jika sudah, kita lanjut ke ini, grid search based parameters. Lalu you can also get the best estimator directly dengan cara seperti ini. Nah, lalu eh, kita akan melihat available dari evaluation cost-nya. Nah, nah, di sini muncul hal yang sama seperti yang di buku. Lalu berikutnya kita akan randomize search dan juga analyze the best model and their errors. Jadi di sini kita akan mengevaluasi the best models and their errors. Nah, di sini akan muncul hal yang sama seperti buku, yaitu array, seperti yang ada di sini. Lalu kita copy ini juga untuk melihat atribut, sorry, atribut mana yang apa yang terlihat yang paling bagus dan juga yang paling buruk dan error-errornya. Nah, di sini itu ada median income, inland income cat, pop per hold, bedrooms per room, longitude, latitude, rooms per hold, housing median age, populations, total bedrooms, total rooms, household, 1 hour oceans, nearby, and island. Nah, ini adalah Nah, with this information, you may want to try dropping some of less useful features. Jadi di sini tuh kita bisa melihat data mana yang nggak kurang sesuai gitu. Nah, bisa kita hapus. Lalu kita akan print final RMSE-nya dan juga ini. Ya, sekian dari saya. Em, Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.